اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال مقتحمين يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramun yang sama-sama kita hormati, para guru-guru kita, para asatid, para pengurus masjid,
Harapan dan doa kita mudah-mudahan seluruh para guru-guru kita, seluruh pengurus masjid senantiasa Allah jaga kesehatan lahir batinnya, dan juga mudah-mudahan terus diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk mengawal jalan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di penghujung bulan Rajab, bulan mulia, satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan sebagaimana yang Allah titahkan di dalam surah At-Taubah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalikat dinul qayyim al-ayah. Sesungguhnya di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atu hurum, ada di dalamnya 4 bulan yang Allah muliakan. Dan satu di antara 4 bulan itu adalah bulan Rajab, yang beberapa hari lagi, tepatnya hari ini adalah tanggal 29 bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Maka mudah-mudahan dengan akan berakhirnya bulan Rajab mengiringi langkah kita dalam rangka untuk meniti setiap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat iman Islam yang Allah masih tanamkan, yang masih Allah hujamkan di dalam hati dan jiwa kita, sehingga Allah masih perkenankan diri kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kecuali sejenak kita mari sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka melaksanakan subuh berjamaah ini Allah terus berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sejenak mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak kemarin sore, kebetulan saya di Mustika itu dari sore udah hujan, sepanjang malam hujan. Ya, ini mestinya kalau sholat subuh begini enaknya di rumah apa di masjid? Ya, paling enak tidur. Ya, ini kalau boleh saya menganalogikan, ibarat ada seorang perempuan cantik, kaya raya. Kemudian ada seorang kekasih yang ingin ngapel kepadanya. Dia bawa tentengan. Kira-kira menurut si perempuan yang cantik ini, kalau seandainya disuruh memilih, apakah dia pilih tentengan yang besar atau perjuangan dia menuju rumahnya? Dia kaya raya, perempuan cantik kaya raya yang tidak sedikit pun kekurangan. Kalau seandainya disuruh memilih kekasih, pilih kekasih yang datang rumahnya dekat, ya, dari rumahnya, kemudian dia bawa tentengan besar, atau memilih kekasih yang rumahnya jauh, sementara itu pada saat hujan deras dan dia sampai kepada rumah dia. Ya Pak, bingung kan Pak? Ya. Nah hari ini pun sama. Toh sholat berjamaah itu sepakat para ulama menghukumi sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Tapi kenapa kita mau ke masjid di saat air menggenang? Ya saya tadi berapa titik? Masya Allah ini mana udah luar biasa di sini. 2 titik itu, terus juga itu. Ya. Di saat air menggenang, hujan, enaknya tidur bersama istri, pasangan kita, anak-anak kita, tapi kita memilih ke masjid,
maka boleh jadi sekalipun kita tentengannya nggak besar, tentengan itu ibarat ibadah kita, Pak. Kan kita meyakini bahwa ibadah kita ini kan masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak nggak khusyuknya. Tapi mudah-mudahan dengan perjuangan kita dari rumah menuju kemari, ada yang bawa payung. Tadi saya masuk perumahan ada yang bapak-bapak kayu pakai payung. Ya mudah-mudahan dengan perjuangan kita datang ke masjid ini menjadi wasilah Allah terima amal ibadah kita. Ya, daripada tentengannya gede tapi orangnya nggak datang, lebih baik tentengannya kecil dengan segala ketidaksempurnaannya, tetapi kita berusaha datang ke masjid ini menjadi wasilah Allah terima amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di penghujung bulan Rajab. Kita sebelum bulan Ramadan masih ada nggak Ustaz? Taklimnya atau udah tawakuf hari ini? Masih ada satu lagi ya di bulan Sa'ban ya, Sa'ban terakhir ya. Ya nanti kalau memang sudah masuk Ramadan ya berarti libur kita coba ya. Ya minggu ketiga. Kita bacakan, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki makalah yang keempat atau nasihat dari kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarah oleh Imam An-Nawawi. Di makalah yang keempat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Maqalat Rabi'ah, nasihat yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sif li hasanati Umar faqala law kanatil bihari midadan wal asjarul aqlaman lama hasartuha faqala sifli hasanatin Abi Bakr faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakr izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Dari Umar radhiyallahu an dinukil ani syekhi, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Dari ungkapan ini disampaikan dari Umar yang dinukil oleh Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Apa kata beliau? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li Jibril alaihi salam, kepada malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Sif li hasanati Umar, tolong sampaikan kepadaku, sebutkan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Jadi Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya, tentang apa? Tentang kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, maka berkata, yang berkata siapa Pak? Malaikat Jibril. Lau kanatil bihari midadan, kalaulah seandainya al-bihari midadan, Allah jadikan laut itu sebagai tinta, midadan tinta, wal asjaru aklaman, dan Allah jadikan pohon-pohon itu menjadi tinta, menjadi penanya, aklaman, lama hasartuha, maka tidak akan pernah cukup untuk menulis setiap kebaikan-kebaikan Umar. Masya Allah Pak, saking banyaknya kebaikan Umar itu, sampai-sampai seandainya lautan di dunia ini dijadikan tinta untuk menulis setiap kebaikan-kebaikan Umar, maka tidak akan pernah cukup. Ini kira-kira kebaikan kayak apa Pak sampai segitu banyaknya Pak? Kita ini pakai gayung cukup apa enggak ya Pak? Ya, pakai gayung yuk. Faqala sifli hasanatin Abi Bakar, dan tolong sebutkan
kepadaku tentang kebaikan-kebaikan dari Abu Bakar. Jadi Nabi ingin tahu kebaikan sahabatnya Umar dan juga kebaikan sahabatnya Abu Bakar. Faqala Umar hasanatun min hasanatin Abi Bakar. Umar adalah satu kebaikan dari setiap banyak kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Masya Allah. Jadi kalau seandainya lautan ini dijadikan tinta untuk menulis setiap kebaikan Umar, gak cukup. Tapi ternyata kebaikan Abu Bakar itu hanya sebagian dari kebaikan yang dilakukan oleh seluruh kebaikan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kira-kira mana yang lebih baik Pak antara Umar dengan Abu Bakar? Ayo, nyimak enggak nih? Masih jauh banyak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi salihil amal. Sesungguhnya izzud dunya, kemuliaan dunia itu bil mal, dengan harta benda kita. Wa izzul akhirah bi salihil amal, dan kemuliaan akhirat itu adalah dengan amal saleh, dengan amal saleh. Nanti kita coba bahas bersama-sama, kita baca dulu. Ai fala tataqawwa umurud dunya wala tasluh illa bil amwal wala tataqawwa umurul akhirah wala tasluh illa bil a'malis salih. Dan tidaklah orang itu menjadi kuat dalam perkara-perkara dunianya, dan tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan harta yang dia miliki. Wala tataqawwa umurul akhirah, dan tidaklah menjadi kuat perkara-perkara akhirat. Wala tasluh illa bil a'malis salih, dan tidak akan pernah baik setiap urusan-urusan akhiratnya illa bil a'malis salih, kecuali dengan amal saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi a'malis saleh. Kemuliaan dunia seseorang itu ya dengan harta. Karena bagaimanapun di dunia ini ya kita nggak bisa terlepas diri dari kebutuhan hidup. Ya, jangankan makan minum, kencing aja bayar Pak, bahasanya gitu kan. Jangankan kencing, sampai masuk ke dalam liang lahat aja pakai duit. Maka bagaimana mungkin orang hidup di dunia gak punya duit? Gak bakalan bahagia Pak. Yang ada sengsara. Ya, maka jangan pernah berharap mendapatkan surga di akhirat kalau di dunianya udah sengsara. Pak Ustadz, zuhud itu bukan terletak kepada banyak sedikitnya harta, tetapi sejauh mana kita ini mampu untuk meninggalkan segala macam rasa cinta terhadap harta itu. Makanya kata para ulama, ada 3 jenis keberuntungan yang akan dialami oleh manusia. Yang pertama, apa kata beliau? Orang yang paling beruntung di dunia itu adalah orang yang telah mampu meninggalkan dunianya sebelum dia meninggal dunia. Mampu meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Maksudnya apa? Ya, maksudnya jangan hubbud dunya. Ya, makanya makna terima kasih itu kan sebenarnya diterima kemudian dikasih. Setelah kita bekerja, setelah kita berusaha untuk mencari apa yang menjadi kewajiban kita, mencari nafkah untuk istri, untuk anak-anak kita, maka ada bagian dari hak-hak saudara kita yang harus kita tunaikan. Makanya di banyak ayat kenapa Allah itu selalu menyertakan perintah ibadah sholat itu dengan diiringi dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Bahkan di ayat yang lain dengan tegas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman,
Maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah urusan, sebuah bisnis, transaksi yang kalian tidak pernah buntung, selalu untung, bahkan mampu menyelamatkan kalian dari siksa api neraka? Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan harta. Dengan harta kita, Pak. Makanya dalam pandangan orang-orang ahli tasawuf, problem terbesar manusia kenapa jarang bisa sholat khusyuk, jarang hatinya itu bersih, sering tercemar kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran hati, itu berawal dari hubbud dunya. Ya, berawal dari terlalu cinta kepada harta. Walaupun ya, harta ini adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Kenapa dikatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi a'malis shalih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kata para ulama, selain mampu meninggalkan dunianya sebelum dia meninggal dunia, kata beliau ada apa? Mampu membangun kuburan sebelum dia menempati kuburan itu sendiri. Bukan membangun secara fisik, Pak, ya. Ya. Saya beberapa tahun yang lalu ditawari, Pak, Ustaz, mau nggak beli kuburan di Al-Azhar di Karawang apa Cikarang tuh? Karawang, Pak, ya. Itu harganya 80 juta, Pak, satu petak. Saya ditawari sama istri saya 160 juta. Saya mikir, emang fasilitasnya apa, Pak, di dalam, Pak, semahal itu, Pak? Ada AC-nya. Ada AC-nya, ya. Insyaallah. Saya pikir, Bu, mohon maaf, kita mati itu bukan lagi urusan kita. Kita mau dibuang ke laut, ini bahasa saya begitu, Pak. Kita mau dibuang ke laut, mau dipojokin, dibuang di comberan, mau dikubur, itu nggak akan berpengaruh kepada amal soleh kita. Kalau memang kita orang baik, insya Allah dimanapun kita dikuburkan, Allah pasti akan berikan nikmat kepada kita. Nah, kalau amal kita buruk, mau dikasih AC, mau dikasih spray bed, tetap aja dapat siksa. Yang kedua, emang yakin kita mati di Bekasi? Siapa tahu ibu pas lagi jalan-jalan ke Eropa, tiba-tiba pesawatnya meledak gitu. Belum lagi di Sandiago Hill, ya. Itu sampai 200 juta, Pak, biaya kuburan. Itu belum biaya bulanannya. Ya kalau buat beramal berapa banyak itu kebaikan yang udah kita lakukan. Malah sibuk beli kuburan. Ya. Jadi makna membangun kuburan itu bukan pada aspek fisiknya, tetapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita ini mampu untuk mengumpulkan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Jadi bukan membangun secara fisik kemudian harus kita siapkan. Jadi sekarang ini banyak, Pak, fenomena-fenomena orang itu kadang-kadang mengatakan ini baik atau itu tidak baik berdasarkan persiapan-persiapan dia pada saat dia meninggal. Ada orang katanya kalau udah nyiapin kain kafan kemudian belum tentu dia orang baik. Ya, bisa aja kan kita nyiapin kain kafan dari 40 tahun, meninggalnya 60 tahun kemudian. Ya. Jadi semuanya itu tergantung liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka orang yang telah mampu membangun kuburannya dengan beramal soleh itu, maka sesungguhnya itulah orang yang paling beruntung. Maka hari ini subuh hujan dingin, paling enak ngelonin anak, Pak. Apalagi saya 3, Pak, masih bocil semua tuh. Berangkat penuh dengan drama. Bangun, dia ikut bangun, minta susu, nangis, apa segala macam.
Wah, berat banget. Udah gitu hujan. Ini kalau bukan karena mencari sama-sama kita ridhonya Allah, waduh. Apalagi saya udah pindah di Mustika nih Pak. 1 jam, lumayan. Kalau kita niatnya bukan tulus belajar karena Allah, berat buat kita untuk datang ke masjid. Nah, tujuan kita apa? Berusaha membangun kuburan sebelum kuburan itu kita tempati. Makanya ada satu riwayat, setiap hari itu kuburan itu memanggil diri kita, Pak. Ayuhan nas, wahai manusia, ana baitul wahda, aku adalah tempat yang sepi, tempat kesendirian. Fanawwiruni bi amali soleh, maka cahayai aku dengan amal-amal perbuatan yang baik. Ya, setiap hari kita dipanggil oleh kuburan, cuman kita nggak pernah dengar, Pak. Ini kalau seandainya tiba-tiba dengar gitu ya, kok ada yang manggil-manggil gitu ya. Pasti kita semangat beramal soleh ya. Karena setiap makhluk yang Allah ciptakan itu, mereka mendengar jeritan, tangisan orang-orang yang berada di alam kubur. Cuman satu yang nggak bisa dengar, manusia aja ya. Jadi kalau seandainya kita diperdengarkan bagaimana kondisi orang-orang yang di alam barzakh itu, Masya Allah Pak, nggak tenang jiwa kita. Makanya di antara salah satu kalam ulama itu adalah al-mahjub an-ni'am. Dengan terhijabnya kita dari penglihatan-penglihatan yang tidak penting dalam tanda kutip ya, itu adalah sebuah kenikmatan. Coba kalau seandainya kita dikasih penglihatan bagaimana keadaan di neraka, tiba-tiba kita dikasih penglihatan tentang bagaimana kondisi manusia disiksa di alam barzakh, kita dikasih penglihatan bagaimana makhluk-makhluk alam malakut, alam jin, nggak tenang kita Pak. Ya, kita berapa banyak malaikat yang datang, sebagaimana berapa banyak juga jin yang ikut ngaji hari ini. Bapak nggak percaya kalau di sini ada makhluk jin ikut ngaji? Jin-jin muslim itu mereka senang dengan majelis ilmu, apalagi malaikat. Nazalat alaihim rahmah, maka Allah akan turunkan para malaikat-malaikat membawa rahmat itu untuk menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya. Cuman kita nggak tahu nih malaikat Israel atau malaikat membawa rahmat yang datang. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga kata para ulama, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ini mudah-mudahan dengan kita berkumpul, dengan kita berjamaah sholat subuh, dengan kita taklim terus ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah buka pintu keridhoannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata untuk hidup di dunia ini kita butuh harta. Karena bagaimanapun harta ini menjadi wasilah bagi kita untuk mengarungi samudera kehidupan yang sebentar ini. Ibarat sebuah tujuan Pak. Dunia ini, harta ini ibarat sebuah jembatan. Kira-kira kalau saya tanya, mana yang lebih penting, rumah kita atau jembatan menuju rumah kita? Hah? Ayo, takut salah jawab ini. Mana yang lebih penting, rumahnya atau jembatannya? Ya, sama-sama penting. Apa tega membiarkan rumah kita dindingnya rusak, atapnya bocor, sementara kita sibuk membangun jembatan, kita bikin dari emas, kanan kirinya terbuat dari perak, pakai tikar merah, tapi rumahnya kita riot. Paham kan maksudnya kan? Jadi yang penting jangan sampai jembatan ini roboh aja udah. Terlepas nanti apakah ya reot-reot dikit, susah-susah dikit, nggak apa-apa. Yang penting rumah kita bagus. Kan hanya jembatan. Yang penting jembatannya jangan roboh, yang penting jangan yang nggak layak, yang penting cukup lah.
Tapi kita fokus bagaimana agar jembatan ini mampu mengantarkan kita kepada tujuan kita, rumah itu sendiri. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya modal 1 juta, maka prosentasenya ya mungkin 250.000 untuk jembatan, 750.000-nya untuk akhirat. Jadi jangan terlalu fokus ingin kehidupan dunianya, membangun jembatannya sebagus mungkin, sementara akhirnya kita biarkan berkurang. Ya, makanya antara kehidupan dunia dan akhirat ini sama-sama penting. Yang lebih penting adalah kita tahu mana porsi yang harus kita jadikan skala prioritas. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya, kebahagiaan dunia, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Sebagaimana ketika ada orang yang menginginkan kebahagiaan akhiratnya pun dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa alaihi bil, maka harus dengan ilmu. Maka hari ini kita belajar, mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba Pak, pernah gak kita ini sesekali mikir, kira-kira apa yang terjadi sekarang ini dengan bapak kita yang sudah meninggal, kakek kita yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kira-kira mereka sedang ngapain ya Pak ya? Apakah mendapatkan siksa atau mendapatkan nikmat kubur? Makanya dalam satu riwayat itu, ketika ada orang yang telah meninggal itu, harapan dia satu ketika ingin dihidupkan kembali, cuma ingin beramal Pak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kalaulah seandainya umurku, sisa usiaku ini ditunda sebentar aja, maka aku ingin bersedekah. Pertanyaannya adalah, kenapa kok sedekah? Bukan fa'usolli atau fa'asumu. Kenapa kok nggak ingin sholat, nggak ingin berpuasa, tapi sedekah? Jadi orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah itu, seandainya mereka ditunda kematiannya atau diberikan kesempatan untuk kembali hidup sejenak, maka mereka ingin bersedekah. Kenapa kok bersedekah? Ayo, kenapa bersedekah? Karena sedekah itu sekali perbuatannya, tetapi jariahnya terus menerus. Ya. Sekali kita berbuat, kebaikannya, pahalanya akan terus menerus mengalir sampai barang yang kita sedekahkan itu betul-betul tidak terpakai. Coba Bapak pernah sedekah atau infak karpet? Berapa tahun karpet ini kita gunakan untuk sholat? Seberapa lama itulah kita akan terus mendapatkan pahala. Bapak nyender di tiang-tiang ini kan tiangnya kan dari semen Pak. Saya nggak ngomongin soal ngantuk Pak, itu urusan masing-masing lah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu kan terbuat dari semen Pak. Dan semen itu pasti dulu dibeli pakai uang. Dan setiap rupiah yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid ini, selama masjid ini nggak kena gusur, selama masjid ini nggak direnovasi, selama masjid ini berdiri tegap dan kita selalu pergunakan untuk ibadah sholat, maka selama itu pula kita akan mendapatkan jariah kebaikan yang sudah kita. Makanya sodako, infak, zakat, ya, memberikan hibah, wakaf, ini adalah dambaan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Jangan sampai kita sudah meninggal dunia dulu, baru ada keinginan berbuat amal.
telat. Ya. Jadi mumpung kita ini masih ada kesempatan, maka pergunakan kesempatan ini untuk beramal saleh. Kenapa? Karena izzul akhirah fa'alaihi bi a'malis saleh. Karena kemuliaan akhirat kita gak bisa kita cari kecuali dengan amal soleh. Ya. Dan amal soleh yang paling nyata, yang paling berat buat kita adalah mengeluarkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya itu kalau bicara soal amal soleh begini Pak, saya nggak bisa menceritakan, atau saya nggak bisa kalau nggak menceritakan apa yang dilakukan oleh guru saya. 80% harta beliau itu untuk perjuangan. Bayangkan Pak, 80%. Kalau kita 2,5% kadang-kadang ingat Pak. Ya. Bahkan fatalnya kadang-kadang kita ini menganggap bahwa zakat itu hanya dalam bentuk 3,5 liter beras. Itu baru zakat jiwa kita, zakat fitrah kita. Zakat malnya gimana? Kita punya rumah, kita punya aset, kita punya deposito, kita punya uang di bank, ya, kita punya kontrakan, kita punya villa. Ustaz Ramdan punya villa katanya, villa mertua indah. Dan itu ada zakatnya. Ya. Makanya mohon maaf, kan sering saya menganalogikan. Apa yang terjadi kalau kita ini makan terus tapi gak pernah kita buang? Bapak makan enak terus. Tadi malam ada tahlilan makan enak. Kemarin ada lagi undangan Isra Mi'raj makan enak lagi. Gak berak-berak Pak. Puasanya berak aja udah. Jangankan 3 hari kita gak berak Pak. 1 hari 1 malam kita gak berak Pak. Perut begah kita Pak. Apalagi ini sebulan, setahun, Masya Allah. Ini kalau seandainya kita nggak bisa berak, apa yang terjadi? Lah dibelek perut kita Pak. Makanya mohon maaf, boleh jadi kenapa Allah uji kita dengan istri yang mulai nakal lah, anak yang bandel lah, kena narkoba ini dan itu, tiba-tiba macam-macam. Karena boleh jadi harta yang kita miliki itu ibarat kita makan yang nggak pernah Ya pertanyaannya, mau kita buang dengan sukarela setiap pagi, plong rasanya, atau terpaksa kita dibelek perutnya? Seenak apapun Pak, menurut saya Pak, seenak apapun makanan yang kita makan, nggak mungkin begitu kita keluarkan terus, sayang tadi malam makan enak nih, saya masukin kulkas lagi nggak mungkin juga begitu Pak. Orang pelit nggak separah itu kan? Nggak mungkin ada orang pelit saking pelitnya buang air besar masih disimpan, nggak mungkin itu. Yang ada setelah kita buang air besar berasa plong, alhamdulillah. Sama Pak, harta kita pun begitu. Ya. Begitu kita cari duit yang banyak, mencari nafkah dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kita istirahat, berangkat pagi pulang malam, begitu kita kumpulkan harta itu, maka ada sebagian dari hak-hak saudara kita, ada sebagian dari mungkin jatahnya masjid, fakir miskin, ya. Makanya biasa kita Pak kalau di majelis itu, ya beberapa bulan yang lalu itu sebelum kita dikhalwatkan oleh mursyid kita disuruh puasa 100 hari. Nanti jatah makan hari itu dikumpulkan. Kalau sehari anggaplah 10.000, 1 bulan udah 300.000 kali 3 bulan, ya anggaplah 1 juta. Nanti kita disuruh pilih cari nenek-nenek, cari anak yatim, ya, begitu Pak. Jadi agar apa? Agar kita ini terlatih. Jangan sampai dengan harta itu jiwa kita nggak bisa kita tundukkan. Kenapa? Urusan harta ini Masya Allah, ada anak berantem sama bapaknya gara-gara harta, ada orang bercerai suami istri gara-gara harta,
Ada kakak adik sampai bunuh-bunuhan gara-gara harta. Maka kalau kita tidak mampu mengendalikan hati kita dalam rangka mengatur apa yang telah Allah titipkan kepada kita, ya bisa jadi kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan fala tataqawwal umurud dunya, dan tidaklah akan menjadi kuat perkara-perkara dunia ini, wala tasluh illa bil amwal, dan tidak akan pernah baik urusan kita di dunia kecuali dengan harta ini. Jadi harta yang mestinya kita jadikan membangun ibadah ini menjadi wasilah bagi kita untuk membangun akhiratnya, ya harus kita milih. Di sisi yang lain apa? Fala tataqawwal umurul akhirah, dan tidak akan pernah kuat perkara-perkara akhirat, wala tasluh, dan tidak akan pernah baik urusan akhirat kita, illa bi a'malis salih, kecuali dengan amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya masih ada 15 menit, 20 menit seperti biasa, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ramdan, bahwa setiap di penghujung kajian kita akan melakukan mudakhalah as-soal, tanya jawab, ya pertanyaan-pertanyaan barangkali ada yang bertanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam kajian kita pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, saya persilakan. Hadzallahu ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah dengarkan nasihat tentang kemuliaan dunia dengan harta dan juga kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ada persiapan untuk orang wafat itu yang diagungkan itu sedekah. Berapa nilai sedekah dengan sholat? Terima kasih juga solusinya. Tanya tentang amalan-amalan persiapan. Ya. Pak. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sedekah yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal akan sampai amalnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu ada ibu? Ada. Bapak mungkin? Lagi mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Sebenarnya saya sangat itu bertanya, cuma kadang-kadang malu. Takutnya pertanyaan saya itu kurang bagus. Masyaallah. Karena saya pernah dengar begini, jawaban yang bagus itu lahir dari pertanyaan yang bagus. Cuma itu saya abaikan. Tadi disinggung masalah tentang zakat. Zakat mal. Yang saya tanyakan tentang zakat fitrah. Ini kan udah menjelang Ramadan, takutnya nanti jadi udah tutup gitu kan. Yang saya tanyakan seperti ini, kalau dulu orang tua kita itu sebelum ada panitia zakat itu selalu memberikan zakatnya itu di malam takbiran dan langsung ke fakir miskin, karena mereka itu berpendapat bahwa zakat fitrah yang lebih afdal itu diberikan pada malam takbiran.
Dan saya sampai saat ini pun, mohon maaf ini saya jarang memberikan zakat ke panitia. Dan saya sampaikan langsung ke fakir miskin lah istilahnya. Dan saya memberikannya pun kepada saudara saya yang lebih dekat, ya maksudnya yang kita harus bertanggung jawab saya. Yang saya bingung ini untuk sekarang ini kan nyari fakir miskin dan fakir miskin kan susah kan. Kalau di kampung saya ini saat ini mungkin nyari fakir miskin itu susah. Dan langsung diberikan kepada fakir itu langsung mungkin 10 atau 15 angka sekaligus karena susahnya dari fakir miskin kan. Yang saya pertanyakan ini, yang saya minta ini, patokan fakir miskin untuk saat itu seperti apa? Maksudnya kalau kita bekerja di bawah UMR, mungkin kalau UMR itu 5 juta 7 juta dan gaji saya itu mungkin 2 juta 1,5, apakah termasuk fakir miskin atau seperti apa ya? Saya tanya itu patokan fakir miskin untuk saat ini itu seperti apa? Mungkin kalau atau patokan fakir miskin di suatu daerah sama daerah itu beda. Mungkin kalau di kampung mungkin kan ya, kalau petani penghasilan sekian, kalau di sini mungkin Bekasi sini penghasilan sekian. Itu patokan fakir miskin itu seperti apa? Karena saya kan memberikan langsung tidak ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan nanti jawabannya tidak memuaskan sehingga mencari tahu dari guru-guru kita yang lain, ya Pak ya. Jadi kalau mencari jawaban itu kalau bisa jangan merasa puas. Ya, dengan begitu kita semakin banyak keinginan untuk menggali lagi. Pertanyaan yang pertama, persiapan apa sih bagi kita dalam rangka menghadapi kematian? Ya, karena amal soleh itu tidak hanya dibatasi pada sholat, tidak hanya dibatasi pada puasa, tidak hanya dibatasi dengan ibadah haji saja. Ya, bahkan kalau kata guru saya Pak, justru amal soleh yang paling berat itu adalah amal soleh yang melibatkan harta kita. Sholat gratis, puasa gratis, baca Quran gratis, sholat malam gratis, umroh gratis Pak. Sekarang saya tanya Pak, rukun umroh itu apa saja? Niat, ihram bayar apa enggak? Bapak tawaf di Ka'bah bayar enggak? Gratis, siapa bilang bayar? Sa'i dari Safa Marwah, Marwah Safa gratis apa bayar? Gratis. Tahallul gratis. Begitu pun dengan haji. Kita mabit di Mina, kita menginap di Musdalifah, melempar jumroh, semuanya gratis. Ibadah haji, ibadah umroh gratis Pak. Nah, yang bayar pesawatnya. Kira-kira kalau pesawat itu masuk dalam rangkaian ibadah haji bukan? Enggak ada tuh rukun haji naik pesawat, enggak ada. Yang penting Bapak nyampe. Atau apapun medianya, wasilahnya nyampe ke sana, mau naik pesawat, mau jalan kaki, mau Bapak jadi kutu nempel di ada orang yang mau berangkat haji, Bapak nempel di rambut beliau kemudian nyampe sana jadi orang lagi. Mau naik sajadah. Jadi ibadah haji, ibadah umrah itu gratis Pak sebenarnya. Yang bayar tuh ya akomodasinya, hotel, pesawat, dan Masya Allah Pak, betul Masya Allah. Orang Indonesia itu kalau umroh, kalau haji, mewah kehidupan di sana. Ring 1, ring 2, ring 3, rata-rata orang Indonesia semuanya. Orang Bangladesh, orang India, mohon maaf,
rata-rata mereka nggak pakai penginapan di sana, tidur ngampar di pinggiran-pinggiran masjid. Orang Indonesia itu mohon maaf, sekalipun di sini katanya orang susah, tapi kalau di sono, jadi sultan Pak. Betul loh Pak. Bener Pak. Loh kita kan bolak-balik ke sana kan. Jadi orang Indonesia itu loyal luar biasa di sana. Beli apa-apa itu jarang ditawar Pak. Iya, beli kurma nih jarang ditawar sama orang Indonesia. Tapi kalau ketemu sama orang Pakistan, waduh, itu nawar, itu tukang pas. Makanya kenapa banyak pedagang-pedagang Arab itu bisa bahasa Indonesia, karena rata-rata yang hampir menjadi pelanggan tetap itu adalah kampung kita Pak. Kan lagi ramai itu orang Arab pakai bahasa Indonesia itu kan, dibeli, nyebut nama presiden kita, Prabowo, Jokowi. Kenapa? Saking banyaknya pelanggan dari Indonesia. Ya. Jadi apa yang perlu kita persiapkan dalam rangka menjemput kematian kita? Amal soleh apapun itu bentuknya. Tetapi dari sekian banyak amal soleh yang berkelanjutan itu, sodakoh jariyah, amal jariyah, zakat, infak, sodakoh kita yang akan terus berkelanjutan dalam rangka ya, mendapatkan pahala dari Allah. Makanya kata Nabi, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa salasin. Ketika anak Adam nanti meninggal dunia, maka terputus semua amal perbuatan kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakotun jariyah, sodakoh jariyah. Ya, selama sodakoh itu bermanfaat untuk umat, selama sodakoh itu digunakan untuk hal-hal yang positif, maka selama itu pula Bapak akan mendapatkan pahala darinya. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang manfaat. Pertanyaannya adalah, emang kalau mencari ilmu gak pakai duit? Sodakoh lagi. Karena tidak mungkin seseorang itu belajar kalau gak pakai fulus. Makanya di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, mungkin dulu saat Ramdan pernah belajar itu, di dalam kitab Ta'lim, Imam Al-Jarnuzi mengutip perkataan Sayyidina Ali, ala lan tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bibayadin. Jadi tidak akan pernah mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama apa? Zaka, dengan kecerdasan. Yang kedua, hirsun, dengan rasa ingin tahu. Yang ketiga, zakain wa hirsun, istibar, butuh kesabaran. Yang keempat, wa bulghah, butuh duit Pak. Bulghah itu fulus. Yang kelima, wa irsyadi ustadz, petunjuk seorang guru. Dan yang keenam wa tuli zamani, dengan waktu yang panjang. Jadi lagi-lagi fulus. Ya, walaupun konteksnya hadis Nabi itu adalah ilmu yang bermanfaat, tetapi lagi-lagi untuk mendapatkan ilmu itu dibutuhkan fulus. Setiap apa yang kita keluarkan untuk anak kita, bayar sekolah, ya, bayar ngaji, semuanya masuk dalam kategori sodakoh. Ya, makanya jangan sayang-sayang Pak buat bayar anak sekolah. Wah, ini sekolah di tempat elit, begitu ngaji ya, bayar guru TPA cuma 50.000 aja kadang-kadang. Saya nggak bilang loh Pak ya, kadang-kadang mohon maaf nggak pernah bayar, terbayarnya akhir tahun mau Ramadan doang Pak. Ini Pak Ustadz beras sekarung buat anak saya setahun, Masya Allah. Nggak mikir Pak bagaimana perjuangan anak atau guru-guru itu mendidik anak kita. Padahal kata Sayyidina Ali, 1 huruf orang mengajarkan kepada saya siap jadi budaknya. Bayangkan Pak, Sayyidina Ali, 1 huruf, cuma nih, mohon maaf nih, Bapak belajar sama kita nih, itu bukan 1 huruf lagi Pak kita nih. Berapa Pak? Sayyidina Ali, 1 huruf orang mengajarkan dirinya, dia siap menjadi budaknya. Ya, makanya ilmu itu sangat mahal. Yang ketiga apa?
waladun soleh yata'ulah, punya anak yang soleh dan solihah yang senantiasa mendoakan kedua. Lagi-lagi untuk mendidik anak yang soleh dan solehah butuh duit juga, masuk kategori sodako juga. Makanya dalam konteks pembahasan kita ini, amal yang terbaik dalam rangka mempersiapkan kita menuju kematian itu adalah banyak-banyak sodako. Ya, nggak harus banyak Pak. Saya Pak jujur Pak ini. Ya, namanya kita kan sama lah Pak ya, karyawan juga. Saya itu paling seneng sodako itu dalam bentuk air, jujur Pak. Pertama, murah meriah. Yang kedua, kalau kita ngasih air itu paling cepat dicerna oleh tubuh. Ya, kalau kebaikan, kalau dari air itu muncul kebaikan, kita dapat pahalanya Pak. Jadi kalau seneng ngirim ke masjid air, apalagi di bulan ini tuh udah apal tuh kirim air, kadang satu, nggak usah banyak-banyak, 2 kardus itu kalau dinominalkan ya paling berapa sih, 40.000 lah. Bapak hari Jumat ya, Jumat berkah, udah nggak usah muluk-muluk nasi bungkus 40, nggak perlu, air aja 2 kardus ya, ada 40, 80 botol aqua kecil diminum oleh 80 orang Pak, bayangkan itu. Pahalanya luar biasa itu. Itu namanya strategi. Strategi ibadah, strategi sedekah ya. Jadi kalau belum mampu kita bersedekah segenggam emas, ya setidaknya segenggam perak. Sama aja mahal ya. Kemudian yang kedua, apakah sedekah yang kita berikan kepada orang tua kita itu sampai? Jangankan sedekah Pak, kebaikan bacaan-bacaan Quran yang kita panjatkan untuk orang tua kita itu sampai. Makanya ketika salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasul, boleh nggak saya membadalkan umroh untuk orang tua saya?" Boleh. Lah, umroh aja boleh, apalagi jariyah. Ya. Yang kedua, jariyah bagi seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal, sedekah ya bagi seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal itu barangkali adalah hasil dari ketiga yang tidak akan pernah putus. Yang pertama tadi, pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bi aw waladin shalih yata'ulah. Jadi karena dia berhasil mendidik anak-anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga apa? Dengan kesolehan anak ini terinspirasi berniat untuk bersedekah atas nama orang tua kita. Ya. Jadi Pak, kalau memang punya rezeki, ya sering-sering kita bersedekah atas nama orang tua kita. Bahkan dalam satu keterangan, kalau nggak salah Pak ya, seingat saya di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi itu menjelaskan setiap kebaikan anak cucu yang dimiliki oleh seorang ahli kubur itu akan ditampakkan oleh beliau. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu beliau itu, bila mana kebaikan itu diberikan kepada dia, maka Allah akan antarkan melalui malaikat itu dengan menggunakan nampan emas. Pak, Bapak pernah nggak ngasih makan burung dara pakai jagung dilempar? Burung darahnya berebut. Itu analogi, sebuah perumpamaan. Boleh jadi orang-orang beriman yang tidak memiliki anak yang baik, anak yang soleh dan solehah itu, setiap kali dia mendapatkan doa dari saudaranya yang masih hidup itu, kan kita sering tuh Pak baca doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya itu ibarat orang yang masih hidup sedang menebar kebaikan untuk orang meninggal. Pertanyaannya adalah iloh, ya bahasanya orang Babelan, masa iya
kita tega membiarkan orang tua kita seperti burung dara yang berebut makanan. Apa nggak ingin Pak orang tua kita ini tiba-tiba paket datang malaikat membawa nampan emas yang isinya adalah kebaikan dari anak-anaknya. Ya. Maka ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk bisa membalas budi baik orang tua kita. Karena mohon maaf, saya ngalamin sendiri Pak. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang susah banget sholat tahajud. Kenapa? Anak. Ya, kalau udah ngelolin 2 orang Pak, kita udah bangun pelan-pelan, dia kebangun. Kita mau sholat nggak bisa. Akhirnya apa? Lanjut tidur Pak. Ya. Apalagi ibu-ibu. Masya Allah, berapa banyak itu Pak. Mungkin ibadah-ibadah beliau yang beliau tinggalkan gara-gara anak-anak kita. Ya. Makanya perempuan itu paling banyak hutang puasanya, paling banyak hutang sholatnya. Kenapa? Ya karena anak. Tahun pertama nggak puasa hamil, alasannya Pak anak. Tahun kedua nggak puasa lagi, nyusui. Tahun ketiga beranak lagi katanya. Punya adik yang kedua. Ini kalau ditanya Pak jujur sama ibu-ibu kita yang hadir, Bu, Ibu, ngerasa nggak paling banyak punya hutang puasanya? Tuh Pak, Bapak sih yang bikin beliau nggak puasa. Ya. Jadi insya Allah sedekah jariah yang kita berikan untuk orang tua kita pasti sampai. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan saya setiap kali pertemuan ingin bertanya Pak, pertanyaan itu konteksnya bukan baik atau buruknya kalimat yang kita sampaikan, tapi substansi dari pertanyaan itu. Karena setiap pertanyaan yang kita sampaikan itu boleh jadi manfaatnya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang yang mendengarkan, termasuk untuk diri saya sendiri. Ya. Jadi jangan pernah merasa malu bertanya. Kan kata orang Jogja, malu bertanya. Ya. Jadi pertanyaan adalah kapan waktu ada beberapa pertanyaan Pak yang saya catat nih. Pertama, waktu yang paling afdol ketika menunaikan zakat fitrah. Ya, sebenarnya malam Lebaran itu bagus Pak. Ya, baik. Tetapi yang paling bagus waktu untuk melaksanakan zakat fitrah itu adalah setelah ba'da subuh menjelang sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu terbaik kita. Cuman karena habis subuh menjelang sholat Idul Fitri kita disibukkan dengan opor ayam yang semalam direbus sama bini kita gitu ya. Maka cari amannya adalah mengirimkan di malam hari. Nah, bagaimana dengan kebiasaan saya yang memang mengantarkan ke rumah-rumah langsung? Itu lebih utama sebenarnya. Ya, jadi itu lebih bagus sebenarnya. Cuman dengan kondisi masyarakat hari ini, dengan kondisi masyarakat yang semakin modern, ya, kadang-kadang kita ini agak susah menentukan siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang ghanim dan seterusnya, ada 8 asnaf itu. Maka dalam konteks ini, ya, ada sekumpulan orang membentuk sebuah kepanitiaan, dikumpulkan di masjid atau di tempat-tempat yang telah disepakati. Untuk apa? Untuk mendistribusikan ke tempat-tempat yang lebih layak. Ya. Kalau di majelis kita Pak, ya, zakat itu diutamakan dalam bentuk uang, diutamakan Pak, tapi tidak menutup atau tidak menolak kalau zakat pakai beras. Dan nominalnya itu 50.000 kalau kita. Kenapa? Karena kebiasaan kita Pak, dari zakat yang dikumpulkan oleh jamaah ini, yang 50.000 per jiwa, oleh Pak Kiai disulap satu paket itu kurang lebih 275 sampai 300.000. Di situ ada beras, ada marjan, ada minyak, pokoknya sembako.
Ya. Jadi setiap Ramadan pertengahan itu Pak Ki itu udah belanja ya beras segunung gitu. Banyak banget gitu. Minyak segunung, apa namanya? Gula segunung, banyak sekali San. Ya. Jadi dalam satu paket yang didistribusikan untuk zakat fitrah itu sembako, bukan hanya beras. Ya. Jadi zakat kita kalau di majelis biasanya itu Pak. Jadi zakat kita biasa 50 per jiwa, tapi banyak juga Pak zakatnya lebih dari 50.000. Boleh nggak kita zakat lebih dari 3,4 liter beras yang menjadi ketetapan? Tidak boleh Pak. Bapak zakat mengeluarkannya 1 karung pun nggak masalah. Ya, lebih baik lebih daripadaku. Kalau kurang nggak sah zakat kita, kalau lebih kelebihannya masuk dalam kategori sodako. Apalagi yang berzakat zakat mal. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah kita mengantarkan langsung. Tapi ya karena kita agak sulit menentukan mana yang fakir, mana yang miskin, kita serahkanlah kepada panitia. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, patokan yang dimaksud dengan fakir dan miskin itu apa sih? Beda loh Pak, fakir dan miskin itu beda. Kalau fakir itu, pertama dia nggak punya pekerjaan, udah hidupnya susah, nggak punya pekerjaan, hidupnya bergantung kepada orang lain, itu fakir. Tapi kalau miskin, ya walaupun dia hidup dalam kekurangan, tapi tetap dia punya penghasilan. Ya sekarang kalau ingin menentukan mana fakir, mana miskin, ya kategori ini. Apakah dia masih bekerja? Kalau dia bekerja kok masih dalam kekurangan, oh dia berarti Tapi kalau dia udah nggak kerja, jadi mohon maaf Pak, jangan juga kita selalu bersuudzon kepada orang yang nggak bekerja. Boleh jadi dia udah pusing nyari kerjaan Pak. Ya walaupun tetap di sisi yang lain nggak boleh berputus asa. Kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan. Ya jagain di perempatan situ ya selalu mencari usaha untuk mencari pekerjaan. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang udah mentok mencari pekerjaan, nggak dapat. Akhirnya apa? Ya sudahlah mungkin. Itulah termasuk yang kategori fakir. Ya. Jadi untuk menentukan apakah dia fakir ataukah miskin dilihat pada aspek ininya. Kalau dia udah nggak bekerja, hidup dalam kekurangan, banyak bergantung kepada orang lain, masuk kategori fakir. Tapi kalau dia dalam hidup kekurangan, sementara dia masih bekerja, walaupun penghasilannya tadi ya kebutuhannya 1 juta, tapi penghasilannya hanya 700.000, maka masuk dalam kategori miskin. Nah, bagaimana kalau fakir miskin? Nah, ini double ini. Ya, udah nggak bekerja, ya, kemudian ya banyak bergantung kepada orang lain. Ya. Makanya kita dalam bersedekah jangan melihat besar kecilnya apa yang kita keluarkan. Karena boleh jadi kecil dalam pandangan kita sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Ya. Semua bapak ini lagi jalan naik motor, tiba-tiba lihat pengemis, kok aduh cuman punya 10.000 nih, saya mau kasih takut saya malu. Jangan Pak, 10.000 bagi kita yang kita anggap kecil boleh jadi besar bagi dia yang sangat membutuhkan. Makanya prinsip beramal dan prinsip melakukan kemaksiatan itu jangan pernah melihat besar kecilnya. Ya, jadi jangan pernah ini cuma begini doang. Oh Pak, kita nggak pernah tahu Pak, dari mana Allah membuka pintu rahmat, kita nggak pernah tahu. Boleh jadi hanya mengambil duri di jalan itu membuka pintu rahmatnya Allah, kita nggak pernah tahu Pak. Boleh jadi Allah membuka pintu rahmatnya kepada kita bukan karena sodako kita yang jutaan, ratusan juta, bukan. Tapi boleh jadi Allah membuka pintu rahmatnya itu melalui hal-hal kecil. Mungkin mindahin batu di jalan, ya mindahin apa gitu kan. Sekarang kan banyak nih perumahan jalannya sempit gitu. Ya, jalannya kecil gitu ya. Ada mungkin pot kembang yang kena motor kemudian ke jalan, pindahin Pak.
Boleh jadi gara-gara itu Allah membuka pintu rahmatnya. Sebagaimana jangan pernah juga memandang keburukan. Cuman ngerasain orang kok. Cuman begitu, jangan Pak. Kenapa? Boleh jadi gara-gara dosa kecil itu Allah pun membuka pintu murkanya kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lagi. Baik Bapak Ibu, mari sejenak kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di penghujung bulan Rajab ini Allah terima seluruh amal ibadah kita, Allah lipat gandakan seluruh amal perbuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya karim, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi salamatil Fatihah. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man al-abdi wa yarham. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, terima kasih di hari ini, di penghujung bulan Rajab ini, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim bersama. Maka jadikan amal perbuatan ini betul-betul menjadi amal perbuatan yang mampu membuka pintu rahmat-Mu untuk kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan kami, kealpaan, kekhilafan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Rahmati di sisa usia kami, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan ilmu yang manfaat untuk kehidupan kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbana taqabbal salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqsiruna ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.